buka dan sahur di daerah yang siangnya pendek, ya. Apakah kemudian harus mengikut, ya sudah dihitung berapa jam yang normalnya puasa ya di tempat yang lain, atau kemudian harus tetap mengikuti ketentuan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Baik, monggo Ustaz Naim bisa langsung menjawab, Ustaz. Iya, jadi begini, yang ditanyakan itu kan kalau ternyata siangnya pendek, ya kan? Buka dan sahur di daerah yang siangnya itu pendek. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, siang pendek ataupun lama dan yang lainnya, umumnya itu kan 12 jam ya. Sehari semalam ya 24 jam. Tapi kan kalau seharinya berarti 12 jam, malamnya itu 12 jam juga. Nah, kalau ternyata siangnya pendek itu berapa? Berapa jam perkiraan? Jadi di sini ada contohnya. Beliau mengirimkan contoh desa Gunung Kidul. Pagi datang terlambat, malam lebih cepat. Nah, kita harus tahu dulu fakta Gunung Kidul itu kayak apa. Nah, menurut dugaan sementara saya, di Gunung Kidul itu, karena dia masih berada di batasan Indonesia, ya kan? Masih ada di wilayah Indonesia. Di sana itu ada kemungkinan desa ini berada di sebelah baratnya gunungnya. Jadi ada semacam gunung begitu besar, desanya ini ada di sebelah barat. Sehingga jam 5 pun, jam 6 dan jam 7 pun itu masih matahari itu belum belum muncul. Karena memang dihalangi oleh gunung yang besar itu. Gunung. Oke. Munculnya itu matahari baru muncul itu jam 8 katanya. Nah, jam 8 ini sudah ya terbilang ya mendekati siang gitu kan ya. Di Iya, sekolahan betul. sudah dapat 1 jam gitu masuknya. Iya, betul, Nah, betul. makanya dugaan sementara saya itu adalah dia itu terhalangi oleh gunung kidulnya itu. Dihalangi oleh gunung. Sehingga terasa bahwasanya matahari itu munculnya jam 8. Karena besarnya apa namanya? Gunung itu tadi. Nah, terus ikut yang mana? Apakah mengikuti yang ini atau yang lainnya? Maka tetap menggunakan apa namanya tadi itu? Menggunakan fajar, fajar sodik. Jadi umumnya nih, apalagi sekarang kan sudah mudah. Umumnya di sekitar Gunung Kidul ini, di desa tetangga ataupun kecamatan tetangga, itu jam berapa? Adzan itu perkiraannya itu jam berapa? Munculnya fajar itu jam berapa? Mungkin jam 4 misalnya, atau setengah 4, atau jam 4 lewat, begitu. Kan kalau menggunakan jam terkadang berubah-ubah ya, maka acuannya ke daerah yang umumnya, begitu. Nah, yang lebih Ya. bermasalah ini kalau ternyata di daerah itu adanya cuman malam. Ada di daerah mana itu kan ada malam doang. Atau malah siang doang gitu kan. Ada di tempat entah di kutub atau di mana itu. Jadi dia itu Ya. hanya ada satu waktu saja. Lah, waktunya itu gimana? Mengikuti kepada daerah atau kota atau negara yang lebih dekat dengan dirinya, dengan tempat itu. Nggak tahu di kutub utara siang saja apa malam saja itu. Ya, ada satu wilayah itu juga. Betul. Nah, seperti ini. Jadi mengikuti kepada yang di sekitarnya. Nah, di sini sama juga gitu. Di sini sama. Makanya di sini bukan karena dia itu muncul dari ufuknya itu jam 8, akan tapi karena menurut dugaan saya itu karena dihalangi oleh gunungnya. Walaupun ini perlu digali lagi faktanya, tapi sementara seperti ini. Nah, Oke. Baik. Terima kasih Ustaz Naim. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi ketika ada satu daerah yang saya sebutnya ada keunikan ya, ada keunikan tersendiri ya di balik itu ya, seperti tadi ya, ada satu desa yang terhalang oleh gunung ya. Maka kemudian bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan melihat
daerah umumnya di sekitar situ. Ya, pada jam berapa kira-kira munculnya fajar sodik? Ya, ketika terkait sahur ya, kapan mengakhiri sahurnya dan kemudian kapan kemudian terbenamnya matahari. Ya, dilihat dari mana? Tadi yang disampaikan oleh pemateri ya, bahwasanya dilihat dari keumuman di wilayah tersebut. Kapan subuh itu azan ya, kapan waktu subuh masuk dan kapan waktu maghribnya tiba juga. Ya. Nah, sama seperti tadi ya di salah satu negara juga ya. Saya belum searching di Google ya. Memang Nah, benar ada satu fakta negara, salah satu negara atau kota ya, negara. Kalau saya tidak salah ya, memang di wilayah tersebut hanya ada matahari terbit dan terbenam, tapi tidak sampai kepada hilangnya matahari itu. Karena kenapa? Karena memang di situ matahari itu benar-benar terus bersinar. Nah, faktanya demikian. Nah, nanti mungkin para netizen bisa langsung cek ya di Google memang ada satu wilayah tersebut. Karena kenapa? Karena di wilayah tersebut meskipun bumi itu berrotasi, tapi wilayah tersebut tidak tidak terpengaruh dengan adanya siang dan malam. Nah, tadi ya jawabannya, maka kemudian bagaimana cara menentukan subuh dan maghribnya ditentukan dengan dari wilayah terdekat ya, negara terdekat kapan subuhnya masuknya dan kapan masuk waktu maghribnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, eh di kolom Zoom sudah tidak ada lagi pertanyaan dan di kolom eh komentar di live YouTube juga sudah tidak ada. Dari Ustadz Naim mungkin ada closing statement terkait sahur tuh, dan puasa sunnah. aduh, nah, Sudah tidak ada Ustadz ya? sudah aman. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia menemani kajian kami ya, Nah, kajian ya, bedah Sob. kitab Ahkamus Shalah. Oh ya, Ustaz Naim? Ini saya langsung cari di Google gitu ya tentang Oh iya, fakta Ustaz. Gunung Kidul. Di sini di Gunung Kidul itu kan masuk bagian Jogja ya kalau tidak salah. Ya, Nah betul. ini di antara sejarahnya disebutkan, terus fenomena alamnya juga ada. Nah, ada yang unik sebagai langsung jawaban ya. Eh, dia mengatakan gini, salah satu warga, kalau sore sekitar 16.30 itu sudah mulai gelap. Jadi Oh, 16.30 itu kan setengah lima, Ustaz. Setengah tengah lima lima, di sini betul. masih terang benderang gitu kan ya. Betul, Nah, betul. karena terhalang oleh gunung-gunung di samping dusun. Jadi dia desanya itu memang seperti berada di beberapa gunung begitu. Sehingga pun Hmm, ketika matahari muncul gitu, dia nggak terkena ya karena terhalang beberapa beberapa gunung. gunung. Nah, Oke. bisa dilihat nanti oleh teman-teman sekalian bahwa kejadian unik ini ya tidak lain karena adanya beberapa gunung. Sehingga kalau memang Hmm. seperti itu, ya karena unik itu, ya kan, lalu kemudian jadilah berita gitu kan. Hmm. Sungguh pun terjadi ini, maka tetap mengikuti kepada daerahnya dia. Dia kan desa ya. Desa itu kan jelas berarti ada di bagian kota, ya, bagian dari perkotaan, maka ikut di perkotaan itu. Atau kecamatan, ikut pada kecamatan itu. Seperti ini. Dan saya Oke, rasa baik. sekarang kalau di internet itu waktu sholat dibagi per kecamatan. Jadi Betul. kecamatan apa. Ada juga lah yang langsung menggunakan kota. Kota apa gitu. Tapi paling kecil itu kecamatan. Seperti ini. Baik. Alhamdulillah ini juga semakin menambah wawasan kita ya. Jadi tadi karena fakta dari desa yang kita bahas tadi ya, ternyata faktanya terhalang oleh banyak gunung ya. Jadi tadi ya tetap kita harus mengacu kepada eh, keumuman dari wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau desa berarti masuk kepada kecamatan. Di kecamatan tersebut
kira-kira waktu maghribnya itu masuknya kapan, subuhnya jam berapa, itu biasanya sudah ada ketentuannya. Nah, ini alhamdulillah ini sudah dimudahkan ya. Biasanya ini kalau mendekati bulan Ramadan sudah H- berapa itu kan sudah ada orang-orang yang membagikan selebaran ya. Nah, Selebaran. Nah, biasanya seperti hmm, itu ya, Sat ya. Ada selebaran, nanti ada jadwal ya. Subuh itu jam berapa, maghrib itu jam berapa, isya, asar, zuhur itu juga sudah mengikuti. Bahkan ada juga di jadwal tersebut syuruknya. Ya, terbitnya matahari itu kapan kira-kira. Syuruknya kapan, kemudian juga hmm, imsakiyahnya. Nah, ini juga semakin memudahkan lagi, alhamdulillah. Jadi ini contoh. sudah menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana mengatasi kondisi ya, di mana tadi ya suatu wilayah yang terhalang oleh gunung ya. Bagaimana melihat tadi ya buka dan sahurnya. Alhamdulillah. Baik, ini sudah masuk kepada akhir kajian. Dari Ustaz Naim, ada lagi yang mau ditambahkan? Juga Ustaz. Alhamdulillah.